Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 24 April 2021 berjudul Kesombongan. Saudaraku, salah satu natur atau karakter dosa yang sering tidak disadari, bahkan sering tidak diakui, adalah kesombongan. Orang pada umumnya tidak akan suka, bahkan akan marah kalau dikatakan sombong. Padahal kalau jujur, kesombongan itu ada pada setiap orang, termasuk orang Kristen. Dan itu sebenarnya monster yang sangat sulit ditaklukkan. Rata-rata orang memiliki kesombongan, cuma kadar atau stadiumnya saja yang berbeda-beda. Tetapi kebanyakan, seperti saya katakan tadi, tidak mengakui atau menolak kalau dikatakan sombong. Karena memang tidak semua kesombongan dapat dengan jelas dilihat, mengingat ada yang namanya kesombongan yang terselubung atau tersembunyi. Kesombongan jenis ini biasanya dibalut dengan kebenaran atau kebaikan. Itu bisa terlihat dari ucapan seseorang, meskipun tidak bisa dipastikan apakah itu kesombongan, tetapi bisa dan berpotensi menjadi kesombongan. Dan itu bisa dirasakan kok. Bukankah sering kita dengar orang berkata, "Saya lakukan ini, saya begini, saya begitu." Maka akhirnya, saudara, ketika orang itu menunjukkan apa yang dia lakukan, sebenarnya orang itu sedang menunjukkan nilai dirinya untuk diketahui orang lain. Tujuannya supaya orang lain tahu kemampuannya, supaya orang lain memuji atau mungkin mengaguminya, dan ia akan puas. Itu sebenarnya kesombongan yang terselubung, saudara. Yang seperti ini jarang sekali disadari, kecuali orang benar-benar memeriksa dirinya dengan baik di hadapan Tuhan. Padahal kalau kesombongan yang terselubung tadi dibiarkan, maka akan semakin bertumbuh menjadi kesombongan yang nampak atau mudah dilihat. Bukan hanya itu, tetapi yang namanya kesombongan juga akan membawa kepada kehancuran. Penulis Amsal mengatakan, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Congkak dan tinggi hati adalah kata lain dari sombong. Dikatakan dengan jelas bahwa kecongkaan dan tinggi hati akan membawa pada kehancuran dan kejatuhan. Ya, karena orang yang sombong biasanya suka meremehkan segala sesuatu. Mereka terlalu yakin mereka mampu mengatasi segalanya, sehingga dalam bertindak suka tidak hati-hati dan ceroboh. Itulah yang membuat mereka terjatuh dan mengalami kehancuran. Selama pandemi ini, orang yang sombong mudah terlihat karena
mereka tidak mau mengikuti protokol pemerintah. Orang yang sombong juga sulit menerima masukan, sok tahu, dan tidak mau mendengar penjelasan orang lain. Orang yang suka mengandalkan apa yang dimilikinya bisa juga dikatakan sombong. Saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah seharusnya memeriksa diri kita sesering mungkin di hadapan Tuhan. Kita harus mau bercermin melalui firman, supaya kita jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Bukankah Tuhan juga membenci orang-orang yang sombong? Dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian yang B dikatakan dengan jelas, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sebenarnya kalau kita sombong, kita sedang memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Kalau itu sampai kita alami, celaka saudaraku. Terkait akan hal ini, di dalam Yesaya 2 ayat 12 dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Ayat ini mengatakan orang yang congkak dan angkuh, orang yang sombong akan dihukum dan direndahkan. Saudara, kalau Tuhan yang menghukum, jangan tanya, pasti mengerikan. Dan hal itu banyak dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Allah menghukum manusia pada zaman Nuh dengan air bah. Bagaimana Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang. Dan masih banyak lagi. Orang yang sombong juga akan direndahkan, maksudnya tidak dihargai. Oleh sebab itu, melalui kebenaran hari ini, kita diingatkan, jangan sombong. Jangan sombong. Lebih baik kita rendah hati, karena orang yang rendah hati itu menyukakan hati Tuhan, akan ditinggikan dan dihormati. Matius 23 ayat 12. Demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedangkan Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sangat-sangat jelas. Mari saudara, kita sama-sama berusaha untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan. Belajarlah untuk rendah hati. Percayalah, Tuhan pasti menolong dan memampukan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.